Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillah para pemirsa dan kaum muslimin dimanapun Anda berada. Pada kesempatan di pagi hari ini seperti biasa kita akan bersama-sama berjumpa dalam kajian yang membahas kitab Al-Adabul Mufrad buah karya Imam Bukhari yang telah akan disampaikan oleh guru kita yaitu pemateri Ustaz Syarul Fatwa LC Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini beliau sudah ada di samping saya. Kita sapa terlebih dahulu. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, insyaallah di sesi pertama seperti biasa akan ada materi yang disampaikan oleh Ustaz. Silahkan nanti di sesi kedua Anda bisa berinteraksi dengan Ustaz langsung, bisa menghubungi nomor telepon 0811 900 97 7912 atau di pesan singkat 0811 900 7913. Baik, kita langsung kepada materi yang akan disampaikan. Fadhil masyhurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini hari Jumat, hari yang berbarokah. Kita diberikan nikmat kembali oleh Allah untuk bisa memanfaatkan waktu luang kita, dan memanfaatkan waktu luang adalah termasuk asas dan pokok kebahagiaan. Barang siapa yang bisa mengisi waktu luangnya dengan amalan yang baik, maka dia akan bahagia. Karena itulah Allah berfirman, fa idza faraghta fansab. Apabila kamu telah selesai dari satu kebajikan, fansab, maka beralihlah untuk melakukan kebaikan berikutnya. Ayat ini memberikan isyarat agar kita tidak ada waktu kosong yang sia-sia, tidak ada waktu luang yang pergi begitu saja tanpa kita manfaatkan. Dan salah satu memanfaatkan waktu kosong, waktu luang yang paling baik adalah dengan menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama yang merupakan kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah. Saudariku yang dimuliakan Allah SWT, para pemirsa, kita sudah masuk hadis nomor 269, masih berhubungan dengan bercanda, ya. Tapi sekarang babnya adalah babun al-mizahu ma'as-sabi. Bab bercanda, bergurau bersama anak kecil. Langsung kita baca hadis yang dipaparkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah beliau berkata, babun al-mizahu ma'as-sabi. Bab bersenda gurau bersama anak kecil. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Abu Tayyah qala sami'tu Anas bin Malik yaqul kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqulu li akhin li sagirin
ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Anas bin Malik beliau mengatakan, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Anas bin Malik beliau berkata, kana nabiyyu yukhalituna, adalah Nabi SAW bergaul bersama kami, anak-anak yang masih muda, anak-anak masih kecil. Hatta yaqula li akhin li sagir, sampai beliau berkata kepada saudaraku yang masih kecil, ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecil itu? Anas bin Malik menceritakan bahwa Nabi SAW yukhalituna, yaitu bergabung bersama dalam bincang-bincang, dalam pergaulan bersama anak-anak muda. Kemudian Nabi menghibur seorang anak kecil yang baru saja kehilangan burung kesayangannya. Ya, burung ini burung kecil, ya seperti usfur. Usfur itu burung pipit gitu ya, yang sering dimainkan oleh seorang anak. Dan anak ini panggilannya adalah Abu Umair. Maka Nabi menggoda karena dia sedang sedih. Nabi bersenda gurau dengannya dengan mengatakan, wahai Abu Umair, Nugair, burung kecil itu sedang ngapain? Sedang melakukan apa? Ma fa'ala an Nugair. Hadis ini merupakan hadis yang sangat ajaib, boleh kita katakan, karena bagaimana Nabi SAW beliau tidak canggung untuk bercanda dengan seorang anak kecil. Bahkan para ulama berdasarkan hadis ini banyak mengeluarkan faedah-faedah yang sangat banyak, sampai lebih dari 100 faedah yang bisa diambil dari ucapan Nabi, wahai Abu Umair, burung kecil itu sedang melakukan apa? Ma fa'ala an-Nugair. Dan para ulama mengabadikan faedah-faedah ini dalam buku-buku mereka, ditulis ya tentang hadis ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nugair. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah bolehnya seseorang memakai kunyah yang dia tidak memiliki anak. Kunyah adalah panggilan yang diawali dengan nama Abu atau Ummu atau Ibnu, itu namanya juga kunyah ya. Nah, ketika seorang memakai kunyah sementara dia tidak punya anak, maka hal itu dibolehkan. Karena kalimat Abu Umair, bapaknya Umair, sebenarnya ini bukan kalimat yang asing di negeri kita. Karena kita juga dalam keseharian sering menyebutkan itu bapaknya si putri, ayah putri, mama putri, karena dia punya anak namanya putri. Itu kalau diterjemahkan ke bahasa Arab, Abu dan Ummu. Akan tapi di telinga masyarakat kita umumnya belum menerima hal ini. Padahal dalam keseharian kita sudah sering mengucapkannya. Ya. Dan yang lebih menyakitkan adalah bahwa ketika ada seorang namanya diawali dengan Abu atau Ummu dicela. Jangan ke Arab-Araban lah pakai panggilan abu-abu, nanti lama-lama abu-abuan dan seterusnya. Padahal dalam kehidupan nyata kita sudah memakai bahasa ini. Bapaknya putri, mamanya putri ya. Yang bahasa Arabnya adalah Abu dan Ummu. Maka memakai kunyah suatu yang dibolehkan ya, nama panggilan, dan hal itu dibolehkan walaupun kita belum punya anak. Karena kenapa dari hadis ini bisa kita ambil bolehnya memakai kunyah panggilan Abu padahal belum punya anak? Karena Nabi memanggil anak kecil ini. Anak kecil ini dipanggil apa? Abu Umair, padahal dia belum punya anak namanya Umair, namanya juga masih kecil. Ya. Hal ini menunjukkan bolehnya kita memakai panggilan dengan Abu atau Ummu walaupun belum memiliki anak. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya bersenda gurau dalam perkara yang tidak ada dosanya. Kita bertanya kepada seorang anak, Abu Umair, burungnya lagi apa? Ya. Itu kan tidak ada unsur dosanya. Karena untuk menghibur, dia sedang sedih, biasanya main-main dengan burung kecilnya, ini burung kecilnya meninggal, maka ditanya, Nugair, burung kecil itu sedang apa?
Jadi bercanda dalam perkara yang bukan dosa dibolehkan, dan ini sudah kami jelaskan pada edisi sebelumnya bahwa bercandanya Nabi tidak muncul kecuali kebenaran. Dan sudah kami contohkan beberapa bentuk contoh senda guraunya Rasul SAW. Di antaranya ketika ada wanita tua ya minta doa kepada Rasul SAW agar dimasukkan surga, Nabi bilang di surga nggak ada nenek-nenek. Ya, itu kan benar karena semua penghuni surga akan dijadikan ya menjadi wanita-wanita yang muda, wanita-wanita yang memang umurnya ya umur-umur batang, bukan umur-umur yang sudah tua. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya anak kecil bermain-main dengan seekor burung kecil, ya, dengan tetap memperhatikan agar tidak disiksa dan tetap diberi makan. Jadi kalau anak kita punya peliharaan, sekarang ini peliharaan yang sedang naik daun apa? Ikan, cupang, atau apa lagi? Anak kita senang kelinci, boleh. Ini anak kecil memelihara binatang ya untuk dijadikan main, boleh selama tidak disiksa. Kadang yang punya ikan cupang dijadikan lawan tanding, akhirnya dilihat seru-seruan, ikannya berantem. Nah, ini tidak boleh karena akan menyiksa binatang tersebut. Ya, atau punya apa? Peliharaan yang lain, ayam, ayamnya disabung, sabung ayam. Ini juga tidak boleh karena bentuk penyiksaan. Dan yang harus diperhatikan juga adalah makanannya. Ya, jangan sampai kita memelihara hewan peliharaan tapi tidak kita kasih makan. Anak kita misalnya memiliki kesenangan memelihara kucing, tapi kucingnya tidak dikasih makan. Ini tidak boleh. Ini disebut juga menyiksa. Maka Nabi SAW mengabarkan pada kita, "Udzibat imro'atun bihirwatin habasatha." Ada seorang wanita yang dia disiksa gara-gara kucing yang dia tahan, gara-gara kucing yang dia kurung. Lahiyat amatha, tidaklah si wanita ini ketika melihara kucing dia tidak ngasih makan, tidak pula disuruh keluar dari sangkarnya, dari sarangnya, malah dikurung hingga mati. Karena itu anak kecil boleh bermain-main dengan binatang peliharaannya, akan tetapi dengan syarat tidak disiksa dan harus diperhatikan makanannya. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bagaimana Nabi SAW mengucapkan sebuah kalimat yang bersajak. Ya Aba Umair ma fa'ala an-nugair. Ini kan sajak, semuanya diakhiri dengan ra. Ya Aba Umair. Kalimat kedua, ma fa'ala an-nugair, boleh. Ya, kita membuat suatu puisi, sajak, ya, itu dibolehkan dalam syariat kita selama tidak mengandung perkara-perkara yang diharamkan. Pelajaran ini juga, dari hadis ini juga menunjukkan isyarat agar kita berlemah lembut kepada anak kecil. Bagaimanapun anak kecil itu kan memang dunianya dunia untuk main, dunia bersenang-senang. Maka kita perhatikan anak-anak kita untuk berlemah lembut kepada mereka. Permainan apa yang mereka suka silakan, selama bukan perkara yang haram. Bukan bermain kartu atau dikasih gamenya harus ketika ingin dapat poin menghancurkan patung atau menghancurkan masjid, atau ketika ingin dapat poin harus sujud dulu kepada patung. Ini permainan-permainan yang nggak boleh, yang di zaman kita ini sangat banyak, ya, apa yang disebut dengan PUBG dan seterusnya. Maka anak-anak kita berlemah lembut pada mereka, kita bermain sama mereka, tapi tidak sampai melanggar aturan Islam atau bahkan merusak moral akhlak anak-anak kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang kita masih dalam masa pandemi, anak-anak masih banyak belajar di rumah, ya, sebagian walaupun sudah ada yang tatap muka. Ini memberikan sedikitnya pengaruh kepada anak-anak kita selama setahun kemarin ketika berada full di rumah. Mereka sekarang yang tadinya tidak kenal game jadi kenal. Mereka yang tadinya tidak kenal HP jadi kenal. Mereka jadi tahu dalemannya HP.
dalemannya YouTube, mereka bisa tahu. Ini sangat berbahaya sekali bagi perkembangan anak-anak. Karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, para bapak, ketika kita memiliki anak, jangan dikasih HP untuk menenangkan dia. Kita bikin peraturan bahwa kamu tidak boleh membeli HP kecuali setelah lulus SMA misalkan. Ya, kasih peraturan seperti itu. Tetap HP yang ada di rumah adalah HP bapak ibunya. Jika dia ingin main, kasih waktu, tapi tidaklah kita belikan khusus buat dia sehingga dia bebas untuk bermain di kamarnya. Ini tentunya akan merusak. Walaupun memang kelihatannya tenang, anteng, iya anteng. Ya, si ibu bisa masak, si ibu bisa nyuci, si bapak bisa bekerja, anteng. Tapi tidakkah kita melihat kerusakannya akan timbul setahun ke depan, 2 tahun ke depan ketika anak kita sudah kecanduan yang namanya HP. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bagusnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kepada anak kecil pun tetap berlaku lembut dengan mengucapkan kalimat, Ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Wahai Abu Umair, Nugair burung kecil itu sedang apa? Ya. Nabi SAW dengan kedudukannya yang mulia tidak menghalangi beliau untuk tetap berakhlak mulia, berbuat baik kepada sekalipun anak kecil. Ya, inilah betapa indahnya akhlak Nabi kita yang mulia SAW. Dan pantaslah Allah memuji keindahan akhlak Nabi dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad berada dalam budi pekerti yang sangat tinggi, yang agung. Nah, kita sebagai umat harus meniru beliau. Bagaimana akhlak Rasul ketika bergaul, bagaimana akhlak Nabi ya ketika bersama keluarga dan seterusnya. Nah, kita mengaku cinta Nabi. Maka bagaimanapun tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari, kita sesuaikan dengan apa yang menjadi contoh teladan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bayanu tawadu'ihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan tentang tawaduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika bersama anak-anak memposisikan dirinya sebagai anak-anak, sebagai pemuda. Bersama orang tua, beliau memposisikan sebagai orang tua. Ketika di rumah, beliau memposisikan sebagai suami, sebagai ayah. Ya, bagaimana membantu istrinya menjahit baju yang robek, sendal yang putus. Beliau memerah susu sapi. Ya, itu beliau lakukan ketika berada di rumah. Namun ketika sudah adzan berkumandang, beliau langsung bergegas pergi ke masjid seolah-olah tidak kenal siapa-siapa yang ada di rumah. Jadi di rumah ada istrinya, beliau seolah-olah tidak kenal, langsung berangkat ke masjid. Ini berarti Nabi bisa memposisikan sebagai hamba. Beliau juga masih hamba Allah yang butuh ibadah. Begitulah indahnya kalau kita bisa memposisikan di mana posisi kita. Ketika kita bersama anak-anak, tentunya kita bersikap anak-anak. Tapi ketika dalam majelis yang serius ada orang tua, kita pun bersikap sebagaimana kita sebagai orang tua. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa seperti ini. Karena kebanyakan ngajar anak-anak, ketika kumpul sama orang dewasa cengengesan terus. Orang dewasa diperlakukan seperti anak-anak. Tidak bisa seperti itu. Ya. Kita harus bisa menyesuaikan. Ketika kita sering bergaul di luar ya dengan orang sebagai pemimpin, sebagai apa, tapi ketika di rumah kita tidak memposisikan diri kita sebagai suami. Kita memposisikannya sebagai pemimpin. Sehingga di rumah otoriter, tunjuk sana, tunjuk sini, ya, tidak memposisikan sebagai suami. Maka seseorang hendaknya dia memposisikan di mana dia berada. Kalau saya di rumah, tanggalkan jabatan saya sebagai ketua ini. Tanggalkan jabatan saya sebagai pimpinan ini. Tanggalkan semua, posisikan kita sebagai suami. Ya, suami dari istri kita, ayah dari anak-anak kita, itu ketika di rumah. Ketika di masjid, jadikan kita sebagai hamba yang tunduk beribadah, bukan sebagai seorang pemimpin. Kita hamba, khusyuk, berdoa, angkat tangan, ya, bukan menunjukkan saya ini seorang pemimpin, saya harus selalu dapat saf awal. Tidak, tunjukkan kita sebagai hamba, karena itulah sebaik-baik
manusia, dia bisa mengenali siapa dirinya dan dia bisa menempatkan di mana dia berada. Karena itulah Rasulullah bersabda, fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Maka berikanlah setiap orang yang memiliki hak-haknya. Hadis ke-270, hadis 270 ini hadisnya hadis yang dhaif, lemah, maka tidak kita baca. Hadis ke-271, bab baru. Qala al-Imam al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah, beliau berkata, babun husnul khuluq. Bab husnul khuluq, berhias dengan akhlak yang mulia. Hadatsana Abdul Walid qala hadatsana Syu'bah an al-Qasim bin Abi Barzah qala sami'tu Ata'an al-Kayakharani an Ummi Darda an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq. Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan pada hari kiamat nanti daripada akhlak yang mulia. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, bab ini adalah tentang akhlak mulia, husnul khuluq. Akhlak adalah cerminan yang muncul dari dalam hati dan jiwa kita. Itu akhlak. Jika kita berbicara tentang akhlak, maka seluruh agama ini adalah akhlak. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau tidak diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak. Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk memperbagusi, menyempurnakan akhlak-akhlak. Akhlak yang baik yang disebut dengan husnul khuluq adalah dambaan setiap manusia. Bahwa orang difitrahkan senang untuk akhlak yang mulia. Bahkan kita kalau melihat teman kita, tetangga kita punya akhlak yang bagus, kita pun akan ikut senang. Karena itu fitrah. Fitrah setiap dari kita adalah diberi kesenangan untuk mencintai, menyenangi akhlak mulia. Ya, tidak usah jauh-jauh dalam pergaulan sehari-hari kita melihat ada orang yang sopan, tutur katanya baik, kita akan senang dengan dia. Karena memang itu adalah fitrah setiap orang, mencintai, menyukai dengan akhlak yang baik. Rasulullah SAW juga bersabda, innallaha yuhibbu ma'alil umur wa yabghad safafihaha. Sungguhnya Allah itu mencintai ma'alil umur, perkara-perkara yang mulia, yang tinggi, dan membenci perkara-perkara yang rendah, yang tidak baik. Jadi kalau Allah suka dengan perkara-perkara baik yang tinggi dan membenci perkara rendahan, ini menunjukkan akhlak mulia adalah sesuatu yang agung. Bahkan Imam Ibnu Qayyim menegaskan seluruh agama ini isinya akhlak. Karena saudaraku, kalau kita berbicara akhlak, jangan dipahami akhlak itu hanya hubungan kita sesama manusia. Hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan teman, dengan tetangga, bukan hanya sebatas itu. Ada akhlak yang lebih besar dari itu. Bagaimana hubungan hamba dengan Allah, itu pun harus berakhlak. Terkadang kita tidak punya akhlak sama Allah. Ya, ketika adzan berkumandang, kita masih asyik untuk melayani pembeli. Ketika ada pengharaman dalam ayat Quran, kita masih asik dengan melakukan keharaman tersebut, tidak peduli dengan keharaman yang datang dari Allah. Ketika ada perintah dalam agama ini, kita tidak melaksanakannya. Kita asik meninggalkan perintah itu. Ini namanya tidak berakhlak. Dan akhlak yang paling tinggi kepada Allah adalah tauhid. Beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya. Ini akhlak paling tinggi kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi kita lihat kenyataan di masyarakat, banyak yang menyekutukan Allah. Banyak yang menyembah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Banyak. Ini berarti orang-orang yang tidak memiliki akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena berani menyekutukannya. Yang menyekutukan Allah termasuk dosa besar. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah kau menjadikan bagi Allah niddan, tandingan-tandingan. Wa huwa khalaqaka, padahal Allah itu yang menciptakanmu. Dialah Allah yang menciptakan kita, tapi berani-beraninya kita menyekutukan Allah. Ini namanya tidak berakhlak. Jadi akhlak, sekali lagi, tidak dipahami dengan pemahaman yang sempit, hanya sebatas hubungan manusia dengan manusia. Tidak. Tapi akhlak, pemahamannya sangat luas, termasuk akhlak kepada Allah, termasuk akhlak kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk akhlak kepada para sahabat, ada para ulama, dan seterusnya. Hadisnya dari Abu Darda, Rasulullah bersabda, tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan hari kiamat kelak kecuali akhlak yang mulia. Hadis ini sangat gamblang, sangat jelas bagaimana akhlak mulia akan menjadikan timbangan kita semakin berat apabila kita mampu di dunia ini berakhlak mulia. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah penetapan adanya timbangan nanti di hari kiamat yang bisa menimbang kebaikan dan keburukan. Ya, yang ditimbang nanti di hari kiamat, satu, amalannya. Sebagaimana hadis ini, tidak ada yang paling berat timbangan pada hari kiamat nanti kecuali akhlak mulia. Berarti amalan akhlak mulia akan ditimbang. Yang ditimbang pada hari kiamat catatan amal. Kalau tadi amalannya, yang kedua catatan amalnya. Sebagaimana hadis bitokoh. Apa hadis bitokoh? Yaitu hadis yang bercerita seorang ketika di hari kiamat dia ditimbang, ternyata catatan amalan buruknya sudah banyak, berat. Dan orang ini sudah putus asa. Saya akan celaka, saya pasti celaka. Karena catatan amal dosanya itu sudah penuh, sudah numpuk setinggi langit. Di saat-saat dia sudah putus asa, Allah mengeluarkan catatan amalan yang ada kalimat bertuliskan La ilaha illallah, sebuah kalimat yang dulu dia ucapkan. Ya, kalimat yang dulu dia ucapkan di dunia, kalimat La ilaha illallah tertulis dalam satu lembar bitokoh. Lembar-lembar yang lain isinya dosa semua, tapi satu lembar tulisannya kalimat La ilaha illallah. Akhirnya diletakkanlah bitokoh kartu ini dalam satu neraca. Kemudian kesalahan dosa yang menumpuk juga diletakkan di satu neraca yang lain. Apa yang terjadi berikutnya adalah satu lembar yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah mengalahkan ribuan lembar catatan dosa. Tentunya ini dengan kasih sayang Allah. Bagaimana mungkin satu lembar kertas mengalahkan ribuan kertas? Yang berat adalah yang ada tulisan La ilaha illallah. Ya. Ini rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hadis ini pun menunjukkan pada kita bahwa amalan seseorang itu bisa ditimbang berupa catatannya, jadi bukan amalannya. Yang ketiga yang ditimbang di hari kiamat adalah badan orang yang melakukan amalan tersebut, fisiknya. Jadi kita beramal, maka badan kita yang ditimbang. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, ya, didatangkan seorang yang gemuk, besar badannya, ketika ditimbang pada hari kiamat beratnya tidak melebihi berat sayap seekor lalat, sayap seekor nyamuk. Jadi orang ini gemuk, besar, ketika ditimbang beratnya tidak melebihi beratnya sayap seekor lalat. Ringan sekali. Kenapa dia ringan badannya padahal besar? Karena tidak ada amalannya. Jadi yang ditimbang pada hari kiamat adalah amalannya, tulisan amal, catatan amal, dan yang ketiga orang yang beramal itu sendiri. Dan hadis ini menunjukkan bahwa timbangan pada hari kiamat adalah ada hak, bukan sebuah ilusi atau dongeng belaka. Yang kedua pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, penjelasan bahwa akhlak yang mulia termasuk amalan soleh yang paling besar. Amalan soleh yang paling besar yang bisa memberatkan timbangan seorang hamba, bahkan paling berat. Amal, ya, yang paling berat timbangannya berupa akhlak yang mulia, husnul khuluq. Dikuatkan dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqih darajatas sha'imil qa'imi. Sungguh seorang mukmin dia dapat
mendapati, mengungguli derajatnya orang yang puasa dan sholat malam dengan akhlaknya yang mulia. Jadi kata Rasulullah, seorang mukmin sungguh bisa menandingi derajatnya orang puasa, orang yang tahajud hanya dengan husnul khuluq, hanya dengan akhlak yang mulia. Karena akhlak mulia itu luas. Ketika dia tauhid kepada Allah, ketika dia menjadikan Nabi itu sebenarnya sebagai seorang hamba dan utusannya, ini akhlak. Ini bisa mengalahkan derajat orang-orang puasa dan orang-orang tahajud. Maka betapa besar sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dengan akhlak yang mulia ini. Dengan demikian, kaum muslimin dimiliki Allah SWT, marilah kita berakhlak mulia. Pelajarilah akhlak mulia yang sudah dicontohkan oleh Nabi, baik yang tertuang dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan betapa indahnya akhlak beliau dan betapa mulianya syariat ini yang seluruhnya dipenuhi dengan anjuran untuk berakhlak mulia. Wallahu alam, ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk yang ingin bertanya jawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materi-materi yang disampaikan. Barakallahu fik. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan Allah senantiasa mudahkan kita untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari. Baik, pemirsa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan masuk di sesi kedua, yaitu sesi interaktif tanya jawab. Silakan Anda bisa menghubungi langsung, telepon ke 0811-900-7912 untuk pertanyaan melalui telepon, atau bisa menghubungi 0811-900-7913 untuk pertanyaan pesan singkat atau WhatsApp. Tapi sebelum kita masuk di sesi kedua, kita akan simak jeda terlebih dahulu. Baik, pemirsa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah masuk ke sesi kedua, itu sesi interaktif tanya jawab. Silakan sekali lagi kami mengajak Anda menggunakan untuk menghubungi 0811-900-7912 untuk pertanyaan melalui telepon, dan di 0811-900-7913 untuk pertanyaan melalui pesan singkat atau WhatsApp. Ustadz, langsung kita bacakan terlebih dahulu sambil menunggu sambungan telepon yang masuk. Ada pertanyaan pemirsa dari pemirsa di Bontang. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kita bersikap apabila akhlak mulia yang kita praktekkan kepada keluarga tetapi malah dimanfaatkan mereka untuk selalu minta-minta kepada kita, dan mereka malah sering bertamu atau menginap di rumah kita? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan Ustadz. Baik, ini suatu dilema di kalangan sebagian teman-teman ketika kita berupaya baik kepada orang lain tapi diartikan salah. Kita baik sama saudara tapi mereka memanfaatkan kebaikan kita untuk tujuan maksud mereka sendiri. Di antaranya adalah dengan sering meminta-minta, dengan sering menginap ke rumah dan seterusnya. Maka harus disampaikan kepada saudara atau teman kita ini, apabila kita berbuat baik itu bukan berarti mereka meremehkan kita, tidak menghargai kita sebagai seorang muslim yang memiliki kehormatan. Ketika saudara kita ingin menginap di rumah kita, sekali dua kali tidak ada masalah. Namun ketika itu dijadikan kegiatan rutin berkali-kali yang memanfaatkan kebaikan kita, ini tentunya perlu dibicarakan, perlu disampaikan dengan baik-baik. Nggak apa-apa ketika main ke rumah, pertemuan atau penginapan yang kedua, dia datang untuk menginap kedua kalinya, kita sampaikan bahwa saya juga punya kehormatan, saya juga punya istri dan anak yang butuh untuk istirahat dengan baik, Istri butuh untuk menjaga auratnya. Ketika ada saudara yang bukan mahram, tentunya akan memberatkan istri. Kemudian juga anak-anak akan ada dampaknya. Bicara dengan baik, tidak ada masalah. Bahwa pengunjung, tamu hendaklah meminta izin kepada pemilik rumah. Ketika pemilik rumah tidak mengizinkan, ini termasuk akhlak, termasuk akhlak mulia itu. Jadi akhlak mulia itu jangan dilihat dari satu sisi.
kitanya baik tapi yang diberikan kebaikan tidak sadar untuk berbuat baik semisalnya. Jadi kalau kita berbuat baik sama orang yang diberikan kebaikan juga dia harus membalas kebaikan itu dengan perbuatan yang baik. Kita memberikan bantuan dan lain-lain tapi dia malah celamitan. Apa celamitan? Selalu minta-minta. Itu kan berarti pembalasannya tidak baik. Jadi harus interaksi dua pihak itu sama-sama memberikan kebaikan. Kita sampaikan dalam hal sering menginap di rumah bahwa tuan rumah, pemilik rumah ini berhak mengizinkan atau tidak mengizinkan. Jadi jangan tiba-tiba konyong datang berkunjung kemudian bilang saya mau nginap. Itu kan akhlak tidak baik. Jadi gak apa-apa ngomong, ya nyelekit menurut dia, tapi kita akan damai, akan terus terang karena di dalam keterus terangan itu ada kebahagiaan. Ya, para ulama mengatakan as-sarahah rohah. Terus terang itu akan mendatangkan rohah, kenyamanan kita. Kalau begitu terus kan kita jadi tidak nyaman. Sering diminta-minta, sering dikunjungi untuk nginap, padahal kita nggak nyaman seperti itu. Ngomong aja, walaupun itu saudara, walaupun itu adik ipar, nggak apa-apa berbicara. Karena itu pun termasuk bentuk akhlak mulia, yaitu menjelaskan kebenaran. Nah. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke sudah ada penelpon yang nyambung. Silakan yang sudah masuk. Langsung Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dan di mana? Mau tanya Pak Ustaz. Iya, dari siapa dan di mana Pak? Kalau zakat kebun, kebun karet, kebun sawit, itu bagaimana cara penghitungan zakatnya? Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sudah itu saja Bapak? Ya terima kasih. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dari jauh nih Sumatera. Baik, pertanyaan yang tidak termasuk tema kita hari ini. Pertanyaan tentang zakat karet, zakat perkebunan. Zakat karet dan perkebunan, zakatnya itu dengan mengikuti zakat pertanian. Maksudnya gimana? Yaitu dengan melihat hasil panennya. Ya, setiap panennya itu kapan? Karena Allah berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadih. Dan berikanlah hak zakat tersebut yauma hasadih, pada hari panennya. Maka setiap kita panen karet, setiap kita panen kebun, itulah kita membayar zakat. Dengan memperhatikan dua syarat. Syarat pertama adalah nisab. Nisabnya kalau bentuknya adalah sawah, itu kurang lebih sekitar 6 kintal. Kintal sama ton berat mana? Ton ya. Jadi dia setengah ton lebih, 650 kintalan. Ya, itu nisabnya. Zakatnya gimana? Dari 650 kintal ini zakatnya kalau sawah kita ada hujan, hanya mengandalkan hujan, ya, maka zakatnya 10%. Dengan artian kita tidak mengeluarkan biaya ketika memanen kebun kita ini, tidak ada biaya, maka zakatnya 10%. Namun bila perkebunan persawahan kita ini dengan mengeluarkan biaya, pakai irigasi, ya, dengan pupuk, ya misalnya tadi karet dengan pupuk atau apa, kebun apa, butuh dengan biaya, kita mengeluarkan biaya kemudian panen, maka zakatnya lebih ringan, 5%. Tapi dengan syarat tadi, hasil panennya sudah mencapai nisab 6 kintal lebih, 650 kintal ya, setengah ton. Yang kedua, kalau sudah terpenuhi nisabnya saat panen, maka bayar zakatnya jika tidak mengeluarkan biaya dalam perawatan kebun ini, hanya sekedar tada hujan, zakatnya 10%. Namun apabila kita ketika panen ini mengeluarkan biaya sebelumnya dengan perawatan dan lain-lain, maka zakatnya lebih ringan, yaitu 5% saja. Nah, Allah. Ya, sebentar Ustaz, atas penjelasannya. Kita lanjutkan kepada pertanyaan dari WhatsApp. Bismillah, dari pemirsa di Banyumas.
Ustadz, bagaimana menasihati saudara kita yang masih datang ke acara manakiban, di mana acara tersebut berisi tahlil dan zikir berjamaah yang tidak ada syariatnya dan dilakukan dari maghrib sampai jam 8 malam dan kemudian mengakhirkan salat isya. Bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, sangat jelas sekali acara semacam ini adalah acara yang bukan termasuk ajaran Islam, apalagi sampai meninggalkan, mengakhirkan sholat maghrib, sholat isya demi suatu acara yang bukan termasuk bagian dari Islam. Kita ketika mengerjakan amalan sunnah, yang sunnah itu merupakan bagian dari syariat, kalau sampai mengalahkan yang wajib, itu saja dilarang. Apalagi ada satu perkara yang bukan ajaran Islam bisa mengalahkan perkara yang wajib, lebih haram, lebih dilarang lagi. Jadi ulama kita mengatakan apa? Kalau ada amalan sunnah, yang sunnah ini disyariatkan, diajarkan oleh Nabi, tapi mengalahkan amalan yang wajib, sholat maghribnya sampai tertunda, sholat isya yang sampai diakhirkan, ini amalan sunnah ini nggak boleh dilakukan seperti itu. Itu sunnah ya, yang ada ajarannya dari Rasul. Bagaimana lagi suatu acara yang tidak ada ajarannya dari Nabi, kemudian sampai bisa mengalahkan amalan yang wajib? Maka jelas itu dilarang dalam syariat ini. Karena itu Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau mengungkapkan satu kalimat yang pantas dicatat dengan tinta emas, ya. Beliau mengatakan, barang siapa yang mengerjakan perkara yang wajib kemudian meninggalkan yang sunnah, fahuwa ma'dzur. Jadi kita sibuk ngerjain yang wajib sampai yang sunnah terbengkalai, fahuwa ma'dzur, dia diberi uzur. Tapi barang siapa yang mengerjakan perkara yang sunnah sehingga meninggalkan yang wajib, fahuwa magrur, maka orang yang semacam ini adalah orang yang tertipu. Nah, Allah a'lam. Insyaallah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihatnya. Seorang penuntut ilmu akan diancam karena gelarnya, sementara seorang penuntut ilmu akan mendapat gelar tersebut dengan banyaknya ilmu yang dikuasai dan menjadikan ulama atau ustaz sebagai penyemangat dalam menuntut ilmu. Syukran Ustaz. Kata siapa seorang penuntut ilmu akan disiksa dengan gelarnya? Itu bukan hadis, bukan pula ayat. Ada tidak ayatnya, wahai orang yang punya gelar, kamu akan disiksa dengan gelarmu? Tidak. Atau hadis ancamannya, yang punya gelar akan disiksa dengan gelarnya? Tidak ada. Gelar, titel ya zaman sekarang, LC, MA, itu kan sekedar hanya gelar masalah dunia yang tergantung kembali pada masing-masing orang. Innamal a'malu bin niat. Amalan itu tergantung niat seseorang. Bila dia menuntut ilmu hanya tujuannya mendapat gelar, mendapat pekerjaan, dengan dapat gelar dia punya pekerjaan, kalau sudah punya pekerjaan gajinya pun akan besar, maka kembali pada niatnya. Dia hanya dapat dunianya saja, tapi dia tidak dapat kebaikan dan pahala dari Allah. Tapi barang siapa yang menuntut ilmu, ya, dengan menuntut ilmu ini dia dapat gelar, titel, kemudian dia bisa berdakwah, diterima di masyarakat, tidak ada masalah. Sebagaimana fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang beliau mengatakan bahwa masyarakat sekarang memandang adanya titel dan gelar, sehingga ketika ada orang masuk berdakwah dengan membawa titel akan lebih diterima. Jadi kita jadikan titel itu sebagai sarana saja, bukan tujuan untuk meraih kenikmatan dunia yang sedikit ini, enggak. Ya, dengan melihat titelnya masyarakat akan menerima, boleh. Ya, kalau tujuan kita adalah untuk membela agama Allah, untuk berdakwah, bukan untuk mengejar dunia dengan titel. Nanti saya dapat kalau di PNS itu golongan 4, golongan 3 ya, bukan itu yang kita cari, tapi kita untuk dakwah kebaikan kepada masyarakat. Ditambah lagi di zaman kita sekarang, orang-orang yang menyampaikan dakwah-dakwah yang menyimpang, ajakan-ajakan yang tidak sesuai ajaran Nabi, mereka juga bertitel. Yang ini kadang-kadang lebih didengarkan oleh masyarakat. Ada seorang dai misalkan membawa dakwah kebenaran, kemudian lawannya membawa dakwah menyimpang, tapi dia bertitel.
masyarakat akan lebih melihat yang bertitel ini walaupun dakwahnya menyimpang. Maka di sini minimal bagi pembawa juru dakwah yang membawa dakwah kebenaran, minimal Anda lawan dia dengan sama-sama titel. Ya. Dia bertitel, saya juga bertitel. Cuma konten isi dakwahnya berbeda. Dia menyimpang, saya kebenaran. Minimal dengan lawan dengan titel, ya, akan membawa kebaikan. Terlebih lagi ketika kita diajak dialog dengan orang-orang yang menyimpang. Ketika yang menyimpang ini gelarnya S3 doktor, kita juga bawa gelar doktor. Minimal di mata masyarakat ini imbang. Tapi ketika yang membawa dakwah menyimpang itu doktor, yang membawa dakwah kebenaran itu bukan doktor, orang sudah melihat ini sudah 1-0. Kalah dari sisi titelnya. Maka tidak ada masalah kita belajar kemudian mendapatkan titel. Karena itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah dakwah. Ya, tujuan kita adalah menebarkan kebaikan dan kebenaran, bukan hanya semata-mata mencari titel untuk keuntungan dunia, bukan seperti itu. Nah, baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Satu pertanyaan terakhir kita bacakan. Barakallahu Ustaz. Assalamualaikum, bagaimana adab sesuai syar'i ketika melihat anak sendiri umur 5 tahun sering melakukan kesalahan, dan jika tidak diteriaki atau dimarahi tidak akan berhenti? Jazakallahu Ustaz. Anak 5 tahun berarti masih balita, ya. Salah itu wajar, tapi tetap disampaikan. Makan dengan tangan kiri tetap ditegur, makan itu dengan tangan kanan. Sebagaimana Nabi SAW menegur anak-anak kecil yang ketika Nabi ikut makan, ya gulam, samillah, wahai anak, baca bismillah. Jangan langsung main maju saja makan, ya. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Ini Nabi sudah mencontohkan bagaimana berinteraksi dengan anak kecil. Makan dengan tangan kananmu. Ya, wakul mimma yalik, dan makanlah dari yang dekat. Karena anak kecil itu kan biasanya dia melihat makanan itu yang dia suka walaupun jauh dia ambil. Tapi karena Nabi ditegur, makan itu dari yang dekat. Ini bagaimana Rasul memberikan pengajaran pada anak kecil, kesalahannya tetap ditegur, ya, tidak dibiarkan, dan terus kita perbaiki tentunya dengan cara yang sesuai dengan umur mereka, cara yang sesuai dengan pemahaman mereka dalam menegurnya. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimun nasa biqadri ukulihim. Ajaklah manusia berbicara, ya. Berbicaralah kalian kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Akalnya anak 5 tahun kan tidak seperti akal anak yang sudah SD, sudah SMP. Maka kita bicaranya pun sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Nah, Allah. Baik, tadi pertanyaan dari Abu Arhan adalah pertanyaan terakhir di pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah hampir 1 jam menemani Anda di dalam kajian pagi hari ini. Insyaallah mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz dan kemudian dari tanya jawab menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan tak lupa kami menyampaikan mohon maaf jika dalam menyajikan acara ini banyak kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.